Asalnya pulang sare nyanyi. Nani punya foto. Minum pesan tadi teh, ya tadi di mana Kang? Nona. Ambilnya ada tapi tuang mah. Oh, dihandap. Dihandap. Oh. Yang tadi dinalis nih. Yo. Selamat pagi kawan internet. Balik lagi dengan Bogel Road Riders. Hari ini mendaki ke Gunung Merbabu via Tekelan. Jadi sama teman-teman yang ada di Jelajah Gunung Bandung. Sebenarnya dari Bandung itu tadi kemarin start jam 8:30 malam. Nyampe sini jam 6:30-an. Jadi ini kita ber-31 orang. Dan kebenaran aku jadi leader untuk di depan, untuk membawa teman-teman ini ke Merbabu via Tekelan. Jadi gunungnya sebenarnya lagi bagus-bagusnya, dan suasananya ini base campnya banyak ojek. Ini base campnya Randy, ada juga base campnya Mas Pras. Jadi kalau kesini teman-teman bisa naik ojek dari sini nanti sampai pos 1. Nah, dari pos 1 baru trekking sampai pos 2. Di pos 2 nanti bisa refill untuk air. Jadi untuk menghemat tenaga sekitar 40-an menit untuk sampai ke pos 1. Nah, itu dia si gunungnya di sebelah. Jadi ini tanggal 4, kita tanggal 4-5 Juli 2026 trekking ke Gunung Merbabu via Tekelan, dan ini base campnya sudah ketinggian 1570-an. Teman-teman lagi pada packing ulang, repacking. Teman-teman juga nih. Ini lagi packing juga, ini lagi bikin kopi dia. Ini suhunya nih. Ini ada 2 orang anak kecil. Jadi teman-teman juga bisa naik. Nanti ini anak kecil aja juga bisa naik. Ini juga lagi packing ulang. Neng, tujuan mana? Uju bongkar mang. Mereka mana? Kemana mas? Ini base campnya Absurd Adventure, bisa di WhatsApp nanti ke sini. Atau teman-teman bisa cek TikToknya, ada juga yang lain, Mas Pras Merbabu via Tekelan.idn, itu bisa cek juga, atau bisa ke Mas Randy juga bisa. Jadi mungkin kita akan sarapan dulu, terus habis sarapan naik ojek, baru trekking. Mungkin jam 10-an kita akan mulai trekking dari pos 1 mungkin. Dan ngecampnya nanti di pemancar yang sangat keren. Jadi tonton aja nanti perjalanannya seperti apa. Yeah. Itu mau dibawa.
nyebrang yuk. Di sini Mas. Taburu ban kosong itu bocor ya. Itu anu ngantri siap foto buru. Oh, itu ge ngantri. Ngantri fotona. Ngantri foto. Ini pintu rimba. Jadi teman-teman kalau kesini dia harusnya sih di sana. Pos 1. Tadi mulai dari pos rimba jam 10-an lah. Jam 10. Jadi teman-teman bisa istirahat dulu di sini dan jalurnya itu memang terbuka dan trep-trepan. Jadi bisa ada beberapa tempat, ini ada musola, ada tempat istirahat, di sini juga ada jajanan. Dan ini ada mata air. Tapi tanggung kalau di sini, jadi nanti aja di pos 2 untuk ngisi air lagi. Masih ada ya air di sana. Ada. Pos 2. Oh, pos 2 ya. Dan view-nya lagi cerah. View-nya lagi cerah. Seminggu kemarin tidak ada hujan. Dan bulannya lagi bagus. Jadi jos. Ada di pos 2 lagi, Bu. Ayo di pos 2. Wis. Halo. 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 YouTuber nanti. Lagi pada istirahat tuh. Ya, istirahat tuh. Setelah pos 1 sebenarnya kalau ini musim hujan ini ada aliran air. Ya. Musim hujan mah ya. Musim hujan ada. Karena musim kering jadinya dia kering juga si sungainya. Dan treknya ya biasalah kayak gitulah ya. Ini di atas sudah mulai nanjak. Ya kalau merbabu sih dari dulu konturnya juga panas. Oh mas, aman. Oke, bentar lagi pos 2. Dan dari 1 ke 2 ini banyak trep-trepan kayak begini nih. Dan berdebu. Jadi pemanasannya dari pos rimba ke pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 baru kita refill air minum. Pos 2. Ya. Cek apa sih apa? Delok rego sih, delok rego. Delok rego sih. Heeh. Yen kunjul ke orang Refill air minum. Nah ini tempat air minumnya. Sama seperti yang di pos 1. Tukang kompor ini gak sih? Ada nomor banget. Ya. Mas api di pertama. Kino oke.
istirahat, baru kita lanjut lagi. Mau minta pelindung. Oh, udah habis ya? Enggak. Emang segitu ya? Terima kasih. Lumayan. Semangat. Lala. Kembang ungaran. Suasana setelah pos 2, batu-batuan dan view-nya, dan karena kemarau berdebu banget. Aduh. Apa ini? Dan jalurnya sudah mulai terbuka. Habis ini ada tanjakan Sabarna 1, Sabarnak 2. Atau setelah pos 3 ya, aku lupa. Bisa nguliling tadinya. Banyak spot foto sebenarnya, cuman panas. Tuh, dia lagi juga istirahat dulu. Panas. Iya, cuman spot fotonya memang banyak di sini. Ayo Mas. Dan sudah mulai batu-batuan tuh. Di sini juga bisa spot foto. Nanti kita ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Nanya banyak bahasa gitu dah. pertandingan dari 2 mau ke 3. Tadi itu Akasiana, tempat peristirahatan juga, karena di depan ini sudah mulai terbuka. Ini di depan pendaki Nandur, Merbagu Nandur. Ini Edan. Pertandingan. Para pendaki racing di bawah. Nah, ini salah satunya pendaki racing. Racing perut gede. Ketinggian 2195, berarti 2200-an. Ntar lagi pos 3 sih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Si ibu dihanapnya. Enak. Oke. Dari Akasiana Kembar mungkin 15 menit lah ya. 15 menit baru ada tanjakan Sabarna 1. Setelah Sabarna 1 nanti ada Sabarna 2. Baru kita di pos 3. Sekarang jam setengah 1. Ketinggian 2250-an. Tapi cuacanya, wih. Nah, itu di atas Sabarna 2.
Lanjut lagi habis makan siang. 1:30 dari Akasia Tunggal. Ini belum sampai pos 3. Tapi perut sudah terisi. Dominasinya ya samalah. Dan dari sini mulai nantinya akan sedikit lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Dan cuacanya karena mulai sore, jadi kabutnya mulai naik. Naik apa turunnya? Tapi di atasnya cerah banget. Dan tetap debunya masih banyak. Mungkin kalau teman-teman mau ke sini, buff sangat penting. Oke, kabut mulai turun. Ini jam 2:04. Ini posisinya ada di Sabarna 2. Dari Akasia Tunggal ke Sabarna 2 ini cuman mungkin 15 menit. Dan di sini ada aneh, sampahnya ditinggalin. Dan vegetasinya lebih terbuka. Habis ini pos 3. Oh, kabut mulai turun. Tapi di Sabarna 2 itu jalurnya jadi lebar. Ya 10 menit lah dari Sabarna 2 ke pos 3. Ini teman-teman bisa ngecamp di sini. Jadi kalau kesorean bisa ngecamp di pos 3 atau nanti di pos 4. Kita akan lanjut. Jadi turun dulu baru naik lagi. Dek, capek nggak? Capek katanya, capek. Namanya juga naik ya, Dek ya? Di ikat di rompi ya. Biar anget badannya. Oke, lanjut. Itu kayaknya open trip di sana. Pos 3. Enggak kabeh ya ini. Menuju pos 4. Sangat berdebu. Kita tadi tidak istirahat di pos 3, tidak istirahat, lanjut pelan-pelan. Dan di belakang sudah terjadi kabut. Di depan juga sama. Tapi di atasnya itu di pemancarnya kayaknya cerah. Pos 4. Ini sebentar lagi pos 4. Lihat begini. Sangat berdebu. Oke, sebelum pos 4
Pos 4 di depan. Dan kabutnya sudah terlewati. Jadi keren. Arah menuju pos 4. Tetap dominasinya bagus sih. Wajar. Sudah beberapa minggu katanya tidak hujan. Nah ini kalau teman-teman mau camp bisa di pos 3 atau di sini di pos 4. View-nya bagus sih ke bawah. Cuman untuk summit ke atas teman-teman harus berangkat lebih awal. Mungkin bisa jam 3 atau jam 2. Jelas? Hah? Mandiri. Enggak. Banyakan mas. Nah ini dia pelangnya pos 4. Jadi sebelum pos 4 juga ada tempat camp. Di sini juga ada, tapi kebanyakan lagi cari-cari tempat untuk nenda. Karena di sini kalau di spotnya sih biasanya di daerah sini. Nah daerah sini dia enak sebelah sini. Nah mungkin teman-teman bisa ke atas atau ke sebelah mana. Ini pos 4-nya 25.70 jam 2:04. Dan kita masih lanjut ke atas. Ayo. Oke, jadi weekday. Ini tanggal 4. Ini pos 4 full. Nggak ada space untuk cari space. Kecuali memang kalau rombongannya satu tenda ini masih ada sih available 1 atau 2. Tapi kalau teman-teman banyak kan, ini bakalan susah. Kita mungkin akan ngecamp di Batu Gubuk. Setelah pos 4. Itu pos 4. Area camp. Dia full. Jadi kita harus naik lagi ke atas atau turun ke bawah ke pos 3. Tapi cantiknya. Cantik. Cuman debu, PR-nya adalah debu. Puncak 1 Batu Gubuk. Puncak 2-nya Pemancar. Ini sebenarnya di Police Line sih. Police Line di rantai. Nah, snapshot deh saya. Oh, ada yang berteduh di situ. Ada yang berteduh di bawah. Oke, pengen tahu penampakan yang ada di Batu Gubuk, puncak Batu Gubuk. Kita lihat deh. Tadi soalnya aku lihat lihat sepatunya dan ternyata ada penampakan. Masuk Kita lihat. Ini dia. Halo netizen. Halo netizen. Halo netizen, ketemu wanita Solo tapi bukan pria Solo ya. Yang pria Solo itu nggak usah, itu ngerusak negara soalnya. Wanita Solo aja.
harus dikasih Silver Queen katanya. Emang bawa A atau apa sih? A ya bener ya manggilnya apa? A atau Kang? Mang, Kang, Yang paling sopan apa? Kang. Oh Kang. Hai Kakang. Aku bawa sih. Akang. Aku bawa Silver Queen sih kalau mau. Itu mau dikasih silver. Ya dikasih dong. Tapi aku juga mau. Gimana? Gimana? Oh Akang juga mau, ya udah buat Akang aja. Kalau Akang dibagi lebih berapa rata ya? gimana? Gimana Kang? Kalau dibagi rata gimana? Dibagi Kalian dua. berapa orang sih? 1, 2, 3, 4. Ayolah Kang. Bagi-bagi atuh. Harus ada sesembahan ini ke penampakan yang ada di Watu Gubuk ya. Iya. Capek? Capek. Sibuk buatan. Anaknya udah di atas lihat. Kita sudah mau 50 meteran lagi lah elevasi ke pemancar. Dan full. Pos 4 full. Watu Gubuk yang sepi. Cuman 3 tenda. Jadi kita mau lanjut ke pemancar. Mungkin seperempat jam lagi nyampe. Sekitar jam 4. Mudah-mudahan masih dapat space tenda. Mari kita goyangkan. Aman, aman, aman. Dan teman-teman sudah ada di atas bagian. Come on. Yeah. Uh. 10 meter lagi menuju pemancar. Gila. Jam 4. Akhirnya nyampe pemancar. Jam 4. Dan reviewnya adalah buff sangat penting teman-teman. Viewnya kalau di pemancar itu penuh. Puncak pemancar. Puncak pemancar. Puncak 2. Tenan naon? Sok we heula, dipasang we heula nu aya. Berapa tendanya Pak kira-kira? Hah? Berapa tenda? Loba kene di tukang. Iya tuh di itu aya kene di. Mantap. Ieu teh di dieu na ngeunaheun. Itu kadinya. Dede. Di ditu aya 3. Udah masang. Itu. Oh. Eta pas di dinya aya 3. Di handap anu handap gigireun koneng aya hiji. Hai. Hai. Kuatan euy di dinya euy. Bapak nu opat tendanya? Anu satena opatan? Atau satena? Di dia mau? Hah? Oke, lihat pemancarnya yang sudah runtuh. Ini waktu aku dulu itu belum runtuh sih, tapi sekarang udah runtuh. Dan mudah-mudahan di sini ada space untuk nenda. Dan kayaknya ini enak untuk space tenda kita di sini ya. Tidak ada angin dan lain-lain. Asik sih.
Nah ini runtuhnya ke bawah. Di sini juga ada sih space tenda. Aman. Ya, kita nyampe jam 4. Jadi reviewnya teman-teman kalau memang capek bisa di pos 3. Itu ada tempat camp. Rekomendasinya sama pos 4. Kebanyakan itu mereka di pos 4 karena akan lebih dekat ke puncak. Setelah pos 4 nanti belok kiri itu Watu Gubuk. Dan setelah Watu Gubuk, nah itu ada pertarungannya untuk ke pemancar. Jadi memang kalau teman-teman capek mending di Watu Gubuk. Cuman Watu Gubuk 3 atau 4 tenda di situ. Kalau pos 4 masih banyak, cuman kalau weekend itu pasti berebutan. Jadi mau nggak mau teman-teman harus ke pemancar misalnya, atau di pos 3 akan lebih baik. Kalau di pos 3 tadi juga masih sepi dibanding pos 4 itu sangat ramai. Ini juga lumayan banyak tenda tuh. Sampai ke bawah. Gitu. Emang nggak boleh. Kalian dari mana sih? Kita dari Semarang. Dari Semarang. Berarti nggak nenda ya? Tenda di pos 3 Oh, pos dari 3. Centul ya? Cinten. Iya, Centul. Halo. Halo, lagi buat vlog ya? Salam kenal, aku Askar. Aku Bogel Oke, Bang Bugel. Di YouTube atau di sosmed aja, Bang? di YouTube. Oke. Salam kenal, Bang Bugel. Salam kenal Askar. Askar. Iya. Mari, Jadi- Bang, lanjut ya. Jadi kalian udah summit? Hah? Enggak. Sampai di sini. Summit di sini Sampai aja. kita di sini. Kita sesuai kemampuan aja sih, Om. Tidak Kita sudah sangat memaksakan. hebat. Betul, Ini. Kita tidak mau memaksakan karena kita ingat hari Senin kita masih pulang jam 9. Kita pulang jam 9 malam hari Senin kerjanya. Oh masih lama sih? Ayolah, bisa lah. Sebenarnya nggak lama, cuman panjang Iya, aja durasinya. panjang aja. Suasana pemancar. Sudah booking lautan awan ke atas. Gua, Pak. Ayo. Yo, ini jam 8 ngecamp di puncak pemancar. Dan suhunya kita coba lihat ya, suhunya di luar. Ini dia. Nol koma lima, nggak kelihatan ya. Teman-teman sudah pada summit. Ini jam 7:04. Tapi aku mau sarapan dulu sih. Oh, gini bagus nggak? Ini double. Mau lihat sarapannya apa. Sekali dipakai. Ini sarapanku. Ini ada vermouth, ada granola, ada pir, ada agar. Terus tadi ada satu lagi tuh ada ini fit bar, dimasukin ke situ, sama tentunya kopi. Di sini paling teman-teman udah pada kesana. Habis ini paling aku ganti baju sama celana, baru cus untuk summit. Tinggal 5 puncakan lagi, Geger Sapi, Ondorante, Syarif, Genteng Songo, sama Triangulas. Cindoro Sumbinya lagi keren. Yo, ngopi-ngopi. Kita lihat ke sana. Genteng Syarif, Triangulasi, Genteng Songo, Triangulasi.
di bawahnya ini Ondorante, Puncak Sarip, Genteng Songo, triangulasi. Sampai sini ding, triangulasi, dan ini kalau ke belakang, woi kebul. Ini kalau ke belakang, Sinoro Sumbing, Prau. Terus sebenarnya di sana ada Ungaran. Ini aku nggak tahu nih. Ini kata-kata Boyolali atau apa gitu. Itu daerah Cintol sana. Pemancarnya di situ. Kakak itu lagi 2 orang. Yo, puncak jam 7. Sinoro Sumbing Prau. Ngaran. Jadi di sana itu Sarip. Ayo triangulasinya di dia Genteng Songo, Sarip. Nah, setelah tempat camp di situ sih ada batu-batu. Kita turun batu-batu sampai sana, nanti turun lagi, naik ke sana, turun lagi, nanti naik ke sana. Yaw. Tapi tetap banyak kebul sih. Sini bang. Halo bang, dari mana bang? Dari Watu Gubuk. Bang, Ke puncak, Bah. Hati. ayo orang kita nyusulan. Oh, nah, Sulan. Mangga badai garotin sana ya. Bikin Nah itu dari sana udah 2 kali turun naik, sekarang turun lagi, turun ke sana, itu naik batu-batuan yang ada di sini. Terus dari sini melipir ke kiri, nah itu puncak Ondorante di situ. Banyak juga sih, banyak juga yang ke sana. Mungkin Mang Ading udah, atau Bandung 2 udah di tengah-tengah karena dia mau ke Puncak Sarip. Nah Puncak Saripnya sama nanti agak sedikit berbatu dan kerikil. Nih Sinoro Sumbingnya masih jos kelihatan. Sinoro Sumbing Prau. Terus turun lagi. Turun sampai sana. Ini juga lumayan turunannya banyak batu. Harus cari yang memang harusnya sih ke sana sih enak. Tapi ya gimana lagi? Lewat sini aja. Udah. Be careful. Sini. Bisa transfer sini. Nanti turun ke bawah, nanti naik lagi, turun lagi, terus naik lagi, baru turun lagi, terus naik lagi. Jadi untuk ke puncaknya itu memang kurang lebih 5, tapi punggungan kecil sih sebenarnya. Tuh naik, ini helipad. Kalau nggak salah ini helipad sih, kalau nggak salah. Nah sumber mata airnya setelah puncak ini, bukitan ini bawah dikit, nanti belok kanan.
Dia alirannya yang ada di sini nih. Selang. Oh, ini base camp bekas ke situ. Iya, jalur bekas gini. Nah, kita ke kiri. Kalau mau ke puncak ke kiri. Jadi ada pertigaan dari Tekelan dari sana, set. Ada Tugu, terus ada perbatasan batas kabupaten. Ini Semarang kalau nggak salah. Dan aku nggak tahu kanan kirinya. Kita ke kiri terus ke sana. Ini jalur lama. Ini ada yang baru lagi di sini. Dan naik lagi. Naik sampai ke sana. Ini naik, nanti ada turunan dikit. Ini dari longsoran itu turunan dikit, baru naik lagi. Nih dimensinya berubah. Jadi memang ada sedikit batu-batu dan sudah mulai ada cantigi. Ini cantigi. Ini kawah. Ini sebenarnya di sini ada jalur. Ini kena longsoran di situ. Ini jalur ke mata air. Mata airnya ini nih, ada selang-selang. Kalau nggak salah sebelah sana gitu ya, si mata airnya. Kemarin juga aku ambil di situ, cuman nggak ke video karena malam 5:30 lah berangkat. Habis ngordinasiin atau kondisiin dulu teman-teman yang lain, baru aku ngambil air. Dan kalau tidak tahu jalannya, mending jangan ke sana. Karena jalurnya beda. Dia kena longsoran, ayo. Nah, ini sebenarnya. Cuman kena longsoran di situ. Harus muternya di situ dan nanti turun lagi ke bawah. Baru melipir. Ayo. Ini bukan pemancarnya yang ini. Kita lewat pengumumannya 1, turun 2, 3, 4. Baru helipad di situ. Ternyata bukan yang itu helipadnya, tapi yang ini helipadnya. Nanti kita turun, batu. Baru kita ke atas. Dikit lagi sih sebenarnya. Oke, capek. Sebenarnya kita nggak pernah di sini. Terus turun, naik lagi, turun, terus ke sini. Memasang helipad di situ. Baru kita melipir naik lagi. Puncak 3, habis ini naik lagi ke Puncak Sarif. Ini Puncak Sarif sini. Baru nanti melipir untuk ke Genteng Songo dan Trianglasi. Mari lanjut ke Puncak Sarif.
Ini geger sapi sebelah situ. Nanti ondor rantainya aku lupa ingat. Ondor rantainya lupa ingat. Kayaknya sebelah situ atau sebelah sana. Berarti aku sudah puncak Watu Gubuk, puncak Pamancar, puncak geger sapi. Tinggal Syarif, Kenteng Songo, triangulasi sama ondor rantai. Yeay. Nih yang pakai webbing kalau nggak salah, tapi nggak tahu deh. Nanti kita ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi baru puncak Syarif. Ini yang dulu memang pakai webbing, tapi kayaknya ini udah rata nih. Dulu kesini kalau nggak salah, langsung ke sana. Terus sekarang ada ini. Kita tunggu dulu yang mau turun. Hati-hati turun di sini. Semangat Mas. Batu. Enggak semangat saya. Nggak semangat? Enggak. Kenapa tuh? Tolong bawain aja. Aku boleh naik dulu nggak? Silakan Mas, naik dulu aja. Kena Enggak. Enggak, ya nggak kena sih. Nggak apa-apa. Thank you. Ya. Rumah ada yang putih ya? Bener ini yang aku foto waktu dulu di sini. Aku fotonya di sini untuk sana. Habis naik, ini turun lagi, turun sampai sini, baru naik lagi. Semangat Pak. Enggak semangat tuh. Enggak semangat tuh. Turunnya batu. Ya. Banyak banget pendakinya. Banyak. Terus sampai sana. Baru Syarif. Itu berapa orang ganti? Bandung 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganti. Tenang aja. Sok duluan lah. Oke. Kang Arina ambungan dipecut cenah. Stres aing mah. Malah orang kita dihareup ya. Kalau gimana? Nggak mau, Kang Arina nggak mau dipecut. Pecut ganti. Malah aku suruh duluan ini. Tila cenah. Kemana mah terus namanya sampai Karya Mangkrang ganti. Ini langsung di jurang sana, jalur air. Oke, tanjakan terakhir untuk ke puncak Syarif. Ini tadi tanjakan batu-batu, nah ini tanjakan terakhir nih. Sini set. Meliuk. Nanti ke sini nih, ada teman. Baru ke sana puncak Syarif. Kalau mau ke Kenteng Songonya, nanti tinggal lurus aja ke sana, baru ke puncak Syarif. Gitu. Syarif di sini. Ini Kenteng Songo kalau nggak salah di sini. Jangan nih. Lanjut coy. Batu-batu lagi. Ini sebenarnya ketinggian 2.900 ya, sekitar 100 meter atau 150 meter vertikal ke atas. Sudah sampai puncak Syarif. Ya ini Yesus. Dominasi batu-batu. Setelah setengah perjalanan dari tanjakan terakhir.
betul. Dulu aku ini pulangnya ke sini. Awalnya lewat ke sumber mata air, terus langsung ke puncak Kenteng Songo dulu. Kalau yang awal Kenteng Songo, terus triangulasi, baru balik lagi ke Syarif. Nah turunnya aku lewat sini kalau dulu. Sekarang dibalik. Sekarang ke Syarif dulu. Ini nggak tahu nih, apakah teman-teman juga yang lain akan kemana ya jalan? Apakah teman-teman yang lain juga akan ke triangulasi atau Kenteng Songo? Aku juga nggak tahu. Sana ternyata jalurnya aku kesini. Hati-hati teman-teman, harus pegangan. Bentar lagi. Dewis. Santigi. Sama aja sih sebenarnya. Nanti juga bisa lagi. Sama aja sih. Kita ke Syarif. Kurang kanan. Baik, nomor bab. Pertigaan. Eka Suwanting langsung. Di Syarif. Syarif. Dorius. Dari sana, siut tekelan. Nanti ketemu simpang di sini. Kalau ke kanan itu ke triangulasi Kenteng Songo. Sana tuh. Ke kiri ini ke Puncak Syarif. Nah. Oke, aku baru ingat, berarti puncak Ondor Rantainya yang ini nih. Bisa kelihatan. Nah itu Ondor Rantai, baru nanti triangulasi, baru puncak Kenteng Songo. Kenteng Songo dulu baru triangulasi. Ini geger Ondor Rantainya di sini ternyata. Kita ke sana lagi. Weh! Oke, seperti biasa kalau ke puncak jadinya biasanya memang banyak percabangan-percabangan, tapi sebenarnya sama kalau masih satu punggungan. Ini senior saya. Nah, ini senior saya juga. Ini senior saya juga ini. Senior Oksigen saya. bang, oksigen bang. Oksigennya. Ini mungkin sekitaran kurang lebih 5 meter lagi ke puncak lah. Puncak Syarif. Ini ya, ini senior saya juga ini. Banyak ngelel ini kayak orai gitu ya, orai kadut gitu. Orang tapak. Ayo menyerah, jangan semangat. Tik deh. Jadi gitu. Ini juga ada percabangan, ini shortcut langsung. Ini shortcut langsung ke atas. Ini kalau yang jalur umum sini. Merapi nggak kelihatan sih, harus ke atas dikit. Iya sih, wedus gembelnya lagi keluar tuh. Kalau bisa lihat. Kalau kesini
karena ramai. Kita jalur shortcut aja dulu, jangan ditiru tapi. Don't try this. Karena jalurnya terbalik. Karena jalurnya terbalik tuh. Ini karena barusan aja nih senior saya lewat sini. Mang Ading. Jadinya lewat sini aja. Don't try. Mending jalur yang benar-benar sudah kelihatan. Tuh. Jalur kesini mah jalur nggak benar. Aduh. Jalur gambar. Aduh. Jalur nggak benar ini. Tapi dia langsung ke belakangnya Puncak Syarif. Halah. Langsung ke Puncak Syarif. Puncak 4. Puncak 4. Merapi. Sinoro Sumin Prau. Ungaran. Lawu. Ini Lawu. Terus mana adanya? Oh itu tuh masih ada tuh. Puncak 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 100 orang lah kita nyampe. Puncak 4. Kemana? Nelayan? Hei. Kita di Merbabu. Puncak 4. Puncak 3 tadi Geger Sapi. Terus Ondorante. Nah ini Ondorante nih. Hai, tes dulu dong. Capek. Jangan bilang. Tolong ya. Aku mau ngibarin bendera MU. Jadi kalau foto di sini teman-teman coba lihat ini ngantrinya sampai 100 orang lebih ke belakang gitu. Ngantrinya. Tuh, siga ngantri sembako nih. Tuh. Jadi harus gantian. Harap dimaklum. Jadi CSD atau sekali deh. Ketriangulasinya. Setengah jam dengan doa ibu. Yang penting ada dan peserta kita ini ada yang luar biasa. Yay. Tes adek nyampe tuh. Lihatin ya yang dia moyan dek biar nggak terlalu dingin. Aman 4 lapis. Pas Aman. dihanetan. Udah 4 lapis. Dek, tes sekali dek. Lihat nih umurnya. Umur berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun Pasarik. Keren. Lihat aja di YouTube deh. Nah, ya nganterin di dia sih. Kopinya sih. Kopinya sih. Merbabu. Jadi puncak 4-nya tulisannya di sana. Ini Merapi. Kita akan ke Ondorante dan puncak
Kenteng Songo. Habis dari Kenteng Songo nyadal sedikit baru triangulasi. Jadi mungkin masih 20 menit lagi. Ini Sendero Santi. Ini sana juga ada. Awan. Dan yang ngantri masih banyak. Untung tidak berkelahi kayak di Lawu. Yo, sudah melewatin tadi pertigaan. Dari pertigaan kalau ke kanan itu Tekelan sama Okas. Kita mau ke triangulasi dan Kenteng Songo. Ayo. Ih. Kebul. Ondorante. Di sebelah situ nanti percabangannya ada di bawah. Nah itu Ondorante. Terus kalau mau melipir ke sini melipir nanti ke atas. Bentar ini. Aku juga mau. Kita sebentar lagi ada di pertigaan untuk puncak Ondorante. Mungkin aku akan shortcut sih langsung ke sana. Tidak akan balik lagi ke sini. Aku akan shortcut ke lewat sana. Coba kita lihat masih jalan yang dulu atau tidak. Tapi jangan ditiru. Batunya hidup. Ini kalau dari bawah sekitar 10 meteran sih sebenarnya untuk ke puncak Ondorante. 10 meter lah. Elevasi ya, elevasi vertikal. Horizontal, sorry. Horizontal. Puncak Sarif. Puncak Ondorante. Kalau di sini sepi, bro. Sepi. Nah, sebenarnya nanti bisa shortcut lewat ke sini. Tapi harus hati-hati. Karena kalau nggak salah ada sekitaran 3 meter itu berbentuk batu dan tidak ada pegangan. Gitu. Jadi disarankan kalau teman-teman yang turunnya agak sedikit takut, mending balik lagi ke sini, nanti melipir ke sana. Gitu. Aku mau foto lagi, karena dulu pernah foto di sini, dicabut sama atau diposting sama Super Adventure, dan itu aku nggak tahu, tiba-tiba langsung dicopot. Aku mau foto lagi kalau begitu. Dan ini puncak Ondorante, itu puncak Sarif. Aku mau shortcut lewat ke sini. Sekali lagi buat teman-teman, kalau mau ke sini disarankan melipir aja ke
pinggiran puncak Ondorante. Disarankan. Tapi mungkin kalau teman-teman yang punya pengalaman ini bisa lewat sini. Karena tuh kayak gini nih. Nah, setelah ini nih yang PR-nya. Dia harus turun batu. Kalau dulu ya. Cuman kita lihat. Nah, daerah sini nih turunnya. Nah, ini punggungannya tuh sangat sempit lagi. Tuh. Ini kayak di Gunung Sangar. Kayak di Gunung Sangar. Ini kanan kirinya sudah jurang. Oke. Wah, kebalik. Aku mau ngopi dulu sambil lihat Sindoro Sumbing. Ini teman-teman yang ada di sini. Nanti kita naik ke situ sampai sana tuh. Itu puncaknya Genteng Songo. Nanti nyadal sedikit ke situ. Ini sebelah sini puncak Triangulasi, puncak tertingginya. Gitu. Itu Mang Bogel terpantau di puncak Ondorante pakai jaket oranye. Betul sekali, aku nyadal aja. Jangan ditiru kalau di sini. Aku mau sedikit. Lihat ke sini ada yang dadah-dadah. Mana? Oh ya, kelihatan. Oke. Lewat dulu puncak Sarip sama Ondorante. Glasirnya dihapus, ganti. Oke. Mau ngopi heula. Jadi aku mau ngopi dulu. Ini aku bawa tadi buah fir. Poch fir. Ini ada. Wih, buah fir. Menikmati dulu sebentar. Baru aku cus lagi. Yuk, habis ngopi barusan gitu. Ngeliat teman-teman yang pada naik. Dan aku mau nyadal. Nah ini nih, di sini nih harus hati-hati nih. Tuh. Aduh. Ini satu. Terus ini di sini nih sebenarnya. PR-nya adalah sebelah sini nih. Nah, ini turun ke bawahnya tuh. Nah, dari pohon itu tuh harus ekstra hati-hati. Ye. Dan ini tuh langsung jurang. Ini kesini juga jurang. Nah, ini nih tuh. Dulu aku naik, sekarang turunnya. Aduh. Nah. Nah, ini talinya nggak tahu nih masih ada atau enggak. Aduh. Nah, ini nih. Oh, masih ada nih talinya. Masih ada talinya. Nah, ini. Tuh, sini. Ada. Sana. Jadi tidak muter. Aku bisa nggak ya sambil pegang GoPro? Aduh, mudah-mudahan bisa.
Aduh nyeri Yeay. Don't try this. Aku harus pegang dulu bentar. Baru pegang tali. Ini aku ngelakuin buat teman-teman aja sih. Buat teman-teman kalau pengen kesini, jadinya jalurnya begitu. Nanti kesini ada tali, baru ke sana terus ada punggungan-punggungan kecil sama batu-batu. Dan nah ini di depan adalah pertigaannya. Bandung 1 kita udah. Nah ini percabangannya ke sini, set. Ini ke sini. Nah baru kita naik lagi. Naik lagi ke sana. Ayo, ayo. Jadi jangan ditiru kalau teman-teman takut ketinggian, ya di situ sih PR-nya tuh sebelah situ. Jadi mending melipir aja ke kanan, baru nanti pulang lagi. Mulai tanjakan lagi untuk ke puncak Keteng Songo. Tadi aku di puncak Ondorante di situ turun shortcut. Terus kita kesini, di sini ada tali nih, hati-hati karena pinggirannya ini sebelah kiri adalah zurang langsung ke sana. Kita liatin ya. Nah ini talinya. Sebenarnya bisa shortcut ke situ tapi vertikal banget. Mungkin 1, 2, 3, 4 meteran untuk shortcut. Nah ke sini sebenarnya bisa shortcut, tapi kita melipir ke sini baru ada tali. Terus ke sini. Ada dinding aja. Kakinya juga ada dinding. Ini teman-teman juga lagi pada turun. Turun dulu. Ah boleh. Oke, ini talinya. Sini pinggir banget nih. Pinggir banget. Salah. Ini ke sini yang ada tali. Ini bisa pegangan ke sini. Terus ke sini. Ini lumayan juga sih. Terus ke sini. Nah, PR juga di sebelah sini. Hup. Terus ini juga ke sini. Di sana juga ada tali-tali. Dikit sih sebenarnya ini. Cuman ya lumayan sih kalau kepleset. Di sini juga ada percabangan, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Kakinya pindahin dulu, langkahin dulu talinya. Ini kalau ke kanan ada tali sih sebenarnya. Ke kiri juga bisa. Ntar kita tunggu di sini aja. Pelan-pelan, orang dulu nih. Iya. Karena kesana macet, nanti pulangnya aja kita jalur sini aja yang landai. Tapi di sini juga ada tali. Ini bisa ke situ atau ke sini. Jadi habis dari tali pertama, tali kedua lah, ada percabangan. Ini bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Aku ambil ke kiri ini.
Oh, dan ini juga lumayan sih, batu-batu juga. Idealnya sih ke kanan tadi. Tuh. Nah, ini tadi aku melipir ke kiri. Lebih enak sih sebenarnya untuk ke kiri. Menurutku ya, lebih enak sih dibanding dibanding jalur yang ke sebelah kanan. Dan sudah mulai kelihatan nyampe puncak Genteng Songo. Dan sekarang sudah di pagar Genteng Songo. Seperti biasa, Sindol Sumbing, Rau, Ungaran, itu Lawu. Ini Merapinya di sini. Dan di sini juga foto-fotonya ngantri. Dan ini Merapi. Ini jalur samping. Sini. Ini dari dulu aku ngitung tidak ada 9 tapi ada 8. 1, 2, 3, 4. Sebelah sana ada. Ini 5 di sini ada 1. 4. Mana ya? Empat. Nah, ini 5, 1. Kayaknya di sini. Nah, ini 5. Ini lagi nih. Nggak ada. Cuma ada 5 malah. Dulu ada 8 tuh itu, enggak 9. Tapi sekarang ada 5, 1. Mana lagi ya? Kayaknya di sini 1 deh. Mungkin ketutup. Terus 2, 3, 4, 5. Mana yang lain ya? Nggak tahu deh. Oke, jadi jalurnya adalah kalau mau ke triangulasi, ini dari puncak Genteng Songo tinggal lurus, nanti nyadar sedikit itu baru triangulasi. Paling cuman 2 menit sudah sampai harusnya. Dan di sini juga sama. Coy. Pembeliau. Lihat ya. Puncak triangulasi. Puncak tertingginya Gunung Merbabu. Ketinggian 3140. Itu Merapinya di situ. Ini teman-teman. Halo. Masih fotonya? Udah. Ini cara emong gitu,
Halo. Ya gancang. Hai. Ah, Sip. Yeay, sampai. Kela. 2, 3. ngantri. Kampungan ini ya. Kita. Langsung menghilang mau difotoin. Oke. Oke, kawan internet, itulah perjalananku ke Merbabu via Tekelan menuju 7 puncak. 7 puncakan Watu Gubuk, terus Pemancar, Ondorante, Puncak Syarif, Kenteng Songo, sama Triangulasi. Ya, dan aku mau arah ke pulangan ini ke sana lagi. Karena aku lihat lewat Tekelan, jadi di sana tuh campnya itu. Dan reviewnya untuk Gunung Merbabu via Tekelan keren sih, keren kalau viewnya bisa lihat sekeliling Merapi. Kalau di Triangulasi itu sangat kelihatan. Ini Gunung Lawunya kalau nggak salah. Jadi dan treknya teman-teman, memang Tekelan itu adalah jalur legenda atau jalur pertama. Nggak tahu ya, aku pertama yang di jalur ada jalur ke Merbabu atau jalur pertama yang diresmikan secara legal. Aku lupa. Tapi ini jalur legendaris. Cuman memang treknya aduhai, sangat aduhai. Dan temanku juga masih ada di bukan masih ada, temanku juga ada yang ngecamp di pos 3. Terus untuk mata air itu ada di pos mata air 1 dan mata air 2, dan di Pemancar. Tapi dari Pemancar itu harus melipir dulu, itu sekitaran 20 menit untuk ke mata air itu. Dan karena jalur dulunya itu kena longsor, jadi harus melipir dulu ke daerah Geger Sapi. Sebelum Geger Sapi nanti belok kanan, nanti turun, nanti melipir ke jalur lama. Sebenarnya itu bisa jalur lama itu langsung ke Kenteng Songo sebenarnya jalur itu. Cuman ya tidak direkomendasikan lah buat teman-teman, karena jadinya naik turun. Kecuali kalau mau bawa air di situ, itu boleh gitu. Untuk bulan Juli 2026 tanggal muda ini panas. Bukan panas sih, tidak hujan. Cuman jadinya berdebu, sangat berdebu. Dan sekarang itu banyak jalur-jalur lain, tapi sebenarnya nyatu sih. Sebenarnya nyatu, tapi banyak percabangan lain kayak ini nih. Ini ada percabangan di sini. Sebenarnya kan jalurnya kan ke sini, ke sana. Gitu. Dan rekomendasinya ya berarti mata air ada di pos 1, pos 2 atau setelah Pemancar, tapi 20 menit untuk nyarinya. Kalau pernah ke situ itu pasti bakalan tahu. Tapi kalau belum pernah, kayaknya teman-teman akan ke apa ya? Susah lah. Terus untuk ngecamp itu bisa di pos 3, pos 4 sama Pemancar. Rekomendasinya kalau teman-teman sudah tidak kuat di pos 3, mending di pos 3 aja ngecampnya, daripada
ada maksain ke pos 4 dan tidak dapat space, kecuali tendanya mungkin hanya 1 atau 2 masih bisa nyelip-nyelip sih, asal mungkin sampai pos 4 itu jam 3 lah gitu, atau jam 4 itu masih bisa lah, itu bisa di pos 4. Kalau masih ada tenaga bisa di Watu Gubuk melipir ke kiri, itu mungkin ada 8 tenda mungkin di Watu Gubuk. Kalau ada masih tenaga itu bisa di Pemancar. Setelah itu ya tidak ada lagi. Jalur turun, sebenarnya ada 2 jalur. Ini jalur 1, ini jalur 2. Hah? Nya eta jalur anyar sih kan. Jalur cai sih kan eta. Baheula nama ka dieu. Oke, lanjut lagi closingnya. Jadi tadi tempat camp kalau teman-teman nggak sanggup untuk ke pos 4 bisa di pos 3. Kalau bisa lanjut pos 4 atau Watu Gubuk, terakhir di Pemancar. Itu aja. Tadi sumber mata air, kalau teman-teman mata airnya tidak tahu jalurnya, direkomendasikan sih mending jangan. Gitu. Itu Gunung Lawu. Sini Sindoro Suming Prau. Dan ya, Kebul saudara-saudara. Ya. Halo. Kebul saudara-saudara. Jadi bawa buff aja kalau kesini, mungkin sampai bulan Novemberan dia tidak akan hujan. Jadi pastinya bakal berdebu, sangat-sangat berdebu. Jadi habis ini aku mau turun ke Pemancar, terus packing baru pulang, nyampe lagi ke Bandung. That's it paling. Nanti aku cantumin base camp Mas Indra atau Mas Arya. Nanti cantumin base campnya, teman-teman bisa kontak mereka. Kalau teman-teman ke Merbabu via Tekelan, atau teman-teman mau ikut open trip-tripan sekitaran Bandung lain-lain, bisa calling Anggi Trip. Nanti aku juga cantumin lah si nomornya, Anggi Trip. Angge Trip. Jadi sekitaran Gunung Bandung atau ke gunung-gunung yang lain lah. Bisa private trip. Harga terjangkau. Jadi silahkan, apalagi gunung-gunung Bandung yang tidak populer, hidden gem, Angge Trip. Boleh. Jadi tinggal calling aja teman-teman yang bisa one day trip, atau bisa ngecamp, atau wisata edukasi, misalnya ke kebun kopi, kebun stroberi, edukasi trip, itu juga Angge Trip juga bisa. Nanti aku cantumin. Namanya Mang Ading. Gitu. Beliau juga sama sertifikasi dari API juga, jadi ya rekomendasi untuk teman-teman ketika pengen trip atau private trip. Jumlah tidak ditentukan, jadi tergantung pada teman-teman. Gitu paling closingnya hari ini. Jadi ini lagi jalan untuk menuju pulang dan mau ke puncak Ondorante dulu katanya. Kalau aku udah. That's it kawan-kawan. Persediaan air jangan lupa. Kalau di pos 4 mungkin teman-teman bisa refill air dulu sebelum ke pos 4 di pos 2. Tapi disarankan ya 2 botolan lah. Karena teman-teman 2 botol besar. Karena teman-teman kan harus summit nanti turun lagi. Itu persediaan airnya di situ. Jos. Jadi kita juga hari ini tidak terkena hujan. Cuman ada cumannya.
Tadi di pemancar itu kemarin 0,4 derajat. Itu di pemancar, sangat dingin. Jadi hand warmer atau body warmer juga teman-teman bawa aja, alat emergency untuk agar biar hangat. Gitu paling teman internet. Sekali lagi terima kasih yang masih setia menonton, yang like, share, subscribe. Kalau mau request boleh di komen aja, nanti coba aku insya Allah bisa dilaksanakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari saya cukup sekian, bye bye. Yuk. Iya. Hatam. Video ya. Ya. 1, 2.